Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan saya. Saya mau menyapa buat rekan-rekan saya dimanapun berada. Dan saya percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Di sini saya akan berbagi khusus untuk para wanita. Dan saya akan mau sampaikan tentang doa. Apa itu doa? Seringkali kita akan mau katakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Atau doa adalah dialog dengan Allah. Atau doa adalah komunikasi kita dengan Allah, atau kita berbicara dengan Allah. Kalau doa adalah komunikasi dengan Allah, apa sih pengertian komunikasi? Saya mengutip bahwa komunikasi ialah menyampaikan isi hati, pikiran, dan harapan kita kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi doa adalah menyampaikan isi hati, pikiran, dan harapan kepada Tuhan. Saya mau berbagi tentang seorang wanita yang sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan wanita itu bernama Hana. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai ayat 15. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, dan aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sedang bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Di sini menceritakan Hana adalah seorang wanita dan istri pertama dari Elkana. Elkana mempunyai dua istri, yang pertama Hana, yang kedua Penina. Dikatakan yang Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak memiliki anak sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Penina memiliki anak, maka Penina sering menyakiti hati Hana, yang membuat hati Hana gusar. Dikatakan dia membuat hati Hana sedih. Siapa yang tidak sedih, siapa yang tidak kesal, bahkan siapa yang tidak kecewa kalau setiap hari hatinya disakiti oleh Penina. Meskipun suaminya Elkana mengasihi Hana, dan dikatakan Elkana berkata pada istrinya Hana, mengapa kamu bersedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu, daripada 10 anak laki-laki? Tetapi hati Hana tetap sedih dan hati Hana tetap pedih. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, dikatakan dia selalu berdoa. Hana mencurahkan isi hati dan harapannya hanya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan dan mulutnya pengamat-ngamit seperti orang mabuk. Dikatakan doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dan ini yang dilakukan oleh Hana. Dan dikatakan apa yang dialami oleh Hana. Tuhan membuka kandungan Hana. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang seorang wanita yang bernama Hana. Meskipun punya masalah, pada saat datang kepada Tuhan, dikatakan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dikatakan pada saat kita menyerahkan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Curahkanlah isi hati hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain.
Pada saat kita mencurahkan hati kita kepada yang lain, kita bisa kecewa. Apalagi kita mencurahkan kepada orang yang tidak tepat, akan mengakibatkan fatal. Apalagi mencurahkan di media sosial, itu bukan solusi yang tepat. Percayalah bahwa doa adalah solusi semua orang yang sedang menghadapi masalah. Besar kecilnya masalah yang sedang engkau hadapi, katakan, berserulah kepada Tuhan. Ceritakanlah kepada Tuhan. Luangkanlah isi hatimu hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertaimu. Dikatakan di dalam kesesakan, Tuhan akan meluputkan dan Tuhan akan memuliakan engkau. Coba katakan buat para wanita saat ini, apapun yang sedang engkau hadapi, baik engkau sedang menghadapi masalah dalam keluargamu, baik engkau dalam menghadapi masalah dalam masa depanmu, baik engkau sedang menghadapi masalah dalam pekerjaanmu, baik engkau sedang menghadapi masalah yang saat ini sedang dihadapi. Dikatakan sekarang kita sedang menghadapi pandemik daripada virus corona, tapi saya mau katakan, hai wanita-wanita Tuhan, curahkanlah isi hatimu hanya kepada Tuhan lewat doa. Pada saat engkau berdoa, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pada saat engkau berdoa, Tuhan akan menolong dalam hidupmu. Pada saat engkau berdoa, Tuhan akan membebaskan engkau. Pada saat engkau berdoa, dikata Tuhan akan menyembuhkanmu. Pada saat engkau berdoa, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Ayo, curahkanlah isi hati kita hanya lewat doa kepada Tuhan yang memberikan jawaban dalam setiap hidupmu. Puji Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.